Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada atau yang mendengarkan melalui 91,1 FM alim ulama, nini amama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam sentiasa meningkat dan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Dengan rasa syukur atas segala nikmat yang diberi, kita memuji dan menyanjung Ilahi dengan pujian-pujian yang tinggi, dengan harapan mudah-mudahan syukur kita diterima sehingga bertambah pula nikmat-nikmat yang diturunkannya, sehingga membuat kita sentiasa dalam keadaan bersyukur kepadanya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi yang semakin diberi semakin bersyukur kepada Ilahi. Semakin diberi semakin mensyukuri. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan mengikuti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama-sama kita ketahui bahwa secara fitrah Allah ciptakan kita itu hidup berkelompok, bersama, bermasyarakat, bersuku, berbangsa, dan sudah secara fitrah pula kita ini tidak bisa berjalan dengan baik dan tersistem, teratur dan disiplin kecuali dengan ada yang memegang tongkat komando. Sebab kalau tidak, mesti urusan kacau balau.
Makanya pemimpin dalam kelompok sekecil apapun wajib ada. Oleh itu di antara sunnah Nabi SAW menyuruh kita untuk mengangkat pemimpin walaupun hanya 3 orang dalam satu perjalanan. Maka hendaklah mereka falyu'ammiru ahadahum, hendaklah salah satu dari mereka menjadi amir as-safar. Bahkan dalam ibadah haji Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menunjuk amir yang akan ditaati dan diikuti. Demikian juga dia yang harus menjadi imam yang dicontoh dan diikuti. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lihat sahabat Nabi, dan ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Nabi meninggal hari Senin, baru dikuburkan hari Rabu. Kenapa mereka sibuk untuk mengangkat khalifah? Siapa yang akan menjadi pengganti Nabi SAW dalam mengurus urusan umat ini? Makanya mereka bersegera, walaupun Nabi SAW menganjurkan untuk segera menyegerakan jenazah. Alis kadzalik, bahwa di antara sunnah Nabi SAW adalah menyegerakan jenazah. Tetapi wallahu alam, para sahabat memahami bahwa menyegerakan urusan orang hidup lebih diutamakan dari menyegerakan menguburkan orang yang sudah mati. Dalam hal ini kepemimpinan. Sehingga mereka berusaha untuk mengangkat pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin wallahu alam mereka melihat dari Nabi alaihi salatu wasallam sampai di Madinah mengambil baiat kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar. Bahkan sebelum ke Madinah lagi sudah terjadi 2 kali bai'atul Aqabah al-ula wa bai'atul Aqabah al-thaniyah. Bai'atul Aqabah, bai'at di Aqabah yang pertama dan yang kedua. Bahkan saking pentingnya urusan ini, Nabi SAW menjadikan orang yang tidak memberikan bai'at kepada pemimpin yang sah dianggap matinya seperti mati orang jahiliyah. Man mata wa laysa ala unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Siapa yang mati tanpa berbaiat kepada pemimpin yang sah, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Dan mati jahiliyah di sini bukanlah maknanya dia mati dalam keadaan tidak beriman. Tetapi ini sama dengan perkataan Nabi kepada Abu Zar radhiyallahu taala anhu ketika memanggil Bilal, yabna as-sauda, wahai anak perempuan hitam. Amak pula dibawa. Sebut saja leher orang hitam selesai kan? Enggak. Nah, kenapa dibawa emaknya? Nah, tuan-tuan, mana yang lebih dahsyat? Dihina kita atau dihina orang tua kita? Nampak enggak sayang semua mak Nabi? Penghinaan dengan menyebut orang tua lebih dahsyat daripada menghina kita sendiri. Sebab ayah dan mak itu pokoknya, kita cabangnya. Kalau pokok ditebang, cabang tumbang.
Tapi kalau cabang diputus kalau cabang dipotong, pohon tidak tumbang. Maka menyebut keburukan, menghina orang tua, menghina semua keluarga. Karena hadis itu. Tapi kalau menghina kita, baru kita sendiri. Dan biasanya kita bisa melawan, bisa untuk membela diri. Sebagaimana ranting kita potong, kadang-kadang detiknya kita begini. Jadi oleh sebab itu, maka Nabi katakan kepadanya, inna fika khaslatan minal jahiliyah. Wa inna fika la jahiliyah. Kamu punya sifat jahiliyah. Bukan maknanya Abu Dzar langsung kembali ke zaman jahiliyah. Ma'asyarul kiram. Nah, kedudukan seorang pemimpin dalam Islam adalah kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Nabi ketika menyebut orang-orang yang berhak dapat perlindungan pada hari kiamat. Ada 7 kan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah berikan perlindungan pada hari kiamat di masa tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama adalah al-imam al-adil. Imam yang adil. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Imam yang adil. Al-a'immatul adilun ala manabira min nur yawmal qiyamah. Pemimpin-pemimpin yang adil itu akan berada di mimbar-mimbar cahaya pada hari kiamat. Kenapa mereka diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Karena mereka ketika berada di dunia menjadi pelindung-pelindung bagi masyarakat. Yang miskin terlindungi, yang terzalimi terlindungi, dan seluruh masyarakat terlindungi. Makanya mereka berhak mendapatkan al-jaza'u min jinsil amal. In jaza'ul ihsan illal ihsan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah kau dapat. Sesuai dengan pekerjaan kita melindungi, maka kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, mereka yang memerintah dengan kezaliman, dengan ketiranian, dengan diktator, maka mereka adalah terhina seperti seperti serangga-serangga kecil pada hari kiamat nanti. Terpijak-pijak semua orang. Apa soalnya? Soalnya mereka sewaktu di dunia suka mijak orang. Oleh sebab itu maka jangan naik dengan cara memijak-mijak orang. Kalau main pijak-pijak nanti kita kena pijak pula. Terus sekarang main pijak-pijak enggak ya? Main pijak-pijak kan enggak? Kalau masuk kampung dulu waktu main di tepian dulu, naik di atas batang atau main 2 seajo. Siapa bagak bisa menolakkan yang jatuh ke air, dia sendiri di atas. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi siapa yang memerintah dengan zalim, tidak dengan adil, maka dia akan menjadi orang yang terhina pada hari kiamat. Sebaliknya yang dengan adil, yang menegakkan syariat Allah kepada rakyatnya, maka dia berada di mimbar-mimbar cahaya. Sebab apa? Sebab ucapannya selalu membawa kepenerangan, pencerahan, membawa cahaya, menenteramkan, menenangkan. Tapi kalau orang yang zalim selalu ucapannya menggelapkan dunia. Ya, orang sudah mulai gelap dunia di hadapannya. Belum lagi memutus hukum, orang sudah merasa gelap dunia di depannya. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita dalam menentukan atau mencari siapa yang memimpin itu sebenarnya dalam syariat sudah ditetapkan. Secara eksplisit sudah diterapkan.
Ketika Nabi meninggal tadi, mereka ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berkeahlian, para tokoh yang menginginkan kebaikan, yang berilmu, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih saleh, mana yang bukan. Mereka lah yang bermusyawarah untuk mencari siapa yang akan diangkat jadi pemimpin setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu di awal-awal banyak yang berpendapat, biasa. Namanya semesyuarat mesti ada yang mengeluarkan pendapat. Golongan Ansar, karena mereka pemilik wilayah teritorial. Kan mereka pemilik, mereka yang berjasa menyambut Nabi alaihi salatu wassalam, dan pusat pemerintahan ada di mana? Di Madinah. Maka mereka merasa sebagai pemilik tanah lebih berhak untuk jadi khalifah, pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pandangan. Saya kira kalau tuan-tuan hadir waktu itu, ya, sempat Nabi hijrah ke Pekanbaru, pasti orang Pekanbaru merasa berhak, itu fitrah. Orang Muhajirin, karena mereka adalah yang pertama-tama masuk Islam. Yang pertama-tama masuk Islam. Tentu mereka yang paling tahu dengan Islam ini, yang paling tahu dengan apa yang diinginkan Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka pun ingin supaya pemimpin diambil dari kaum Muhajirin. Dan itu juga ada juga sesuatu yang menguatkan. Betul, sahabat-sahabat senior adalah dari kaum Muhajirin. Dan Al-Quran serta hadis Nabi SAW selalu mendahulukan Muhajirin dari Ansar. Dahulukan Muhajirin wal Ansar. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal Ansar. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Sampai-sampai ada yang mengusulkan kalau gitu satu dari Ansar, satu dari Muhajirin. Kira-kira kalau dua khalifahnya gimana? Hah? Iya jelas merusak. Tidak mungkin pemimpin itu kecuali hanya satu. Dibuat saja satu presidennya, satu wakilnya, sering juga tidak akur. Menurut para ahli di pemerintahan di negeri kita ini, 90% lebih, angkanya kalau saya salah 97% kata beliau, para pengamat politik Indonesia, 97% wali kota, bupati se-Indonesia dengan wakilnya tidak romantis. Dalam tanda petik. Tidak harmonis. Apa sebab? Karena banyak yang kawin paksa. Banyak kawin paksa. Di pemilu sebelumnya bermusuhan. Dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik. Jangan salah petik. Dalam tanda petik. Berarti tidak boleh dipetik lagi nih. Nah, saya sudah petik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tiba-tiba di pemilihan ini sudah berkawan pula. Berkongko-kongko pula. Sah? Iya kan? Itu namanya kawin paksa. Kemarin dukung ini, sekarang melawan ini. Kayaknya di antara kita pun para ustaz juga suka juga yang kawin paksa juga. Dalam 5 tahun berubah. Makanya sebenarnya kalau boleh saya berpendapat, para ustaz dan para ulama ini ibarat dalam rumah tangga. Ini calon-calon istri pemimpin yang akan datang. Jadi jangan ikut pula dalam perlombaan ini. Walau doa boleh, ya berusaha boleh, tapi hidden tidak tampil ke mengemuka. Saya kira enggak. Boleh. Tapi kalau sudah ikut bermain, nanti keluar main.
Resikonya keluar main. Nanti nasihat ulama tak akan dengarkan lagi, kecuali yang jadi adalah jagoan kita. Jelas? Bayangkanlah itu seorang calon istri ketahuan kemarin membela yang lain itu lama juga payah melupakannya itu. Ya, sampai di atas 5 tahun tak lupa tuh. Hanya seperiode 5 tahunnya. Akhirnya selama periode itu tak dipakai ilmunya. Allah musta'an. Ala kulli hal. Itu kalau boleh saya berpendapat. Ya. Kalau tak boleh, anggap saja angin lalu. Karena namanya pendapat juga kan, namanya pendapat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya ketika disampaikan kepada mereka hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, al-a'immatu min Quraisy. Para pemimpin itu dipilih dari suku Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Subhanallah. Walaupun Nabi sudah mati, mereka masih tetap menghormati. Dengan demikian akhirnya otomatis Ansar tereliminasi. Tinggal lagi Muhajirin. Maka Umar radhiyallahu taala anhu tanpa ragu langsung menggenggam tangan Abu Bakar dan memberiatnya, karena tidak ada yang lebih utama di dunia dan di akhirat daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi yang memilih mereka adalah ahlul halli wal aqd. Bukan seluruh masyarakat Madinah, apalagi orang-orang Badui, tidak. Adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang saleh. Di antara mereka ada al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, dan al-khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, dan 4 khalifah ar-rasyidin yang disebut al-khulafa ar-rasyidin, yaitu Umar, Uthman, dan Ali memang sibuk mengurus Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyal kiram dirahmati Allah, mereka akhirnya memilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ajal mendekati Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, maka Abu Bakar memberikan wasiat, yaitu menunjuk penggantinya langsung. Dan ini dalam Islam mempunyai kekuatan hukum, yaitu wasiat dari pemimpin sebelumnya kepada yang akan melanjutkan estafet. Karena dia mengatakan itu di saat dia masih berkuasa. Maka termasuk taat kepada penguasa adalah wasiat yang diserahkannya kepada pemimpin setelahnya. Maka sepakat pula kaum muslimin untuk membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepadanya. Radhiyallahu taala anhu kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar radhiyallahu taala anhu ketika akan wafat, dia kembalikan urusan kepada ahlul halli wal aqd yang lebih terbatas lagi, yaitu sisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga. 6 orang yang masih tersisa yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id ibn Zaid ibn al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah yang menerima wasiat untuk memilih pemimpin setelahnya. Kalau tadi lebih luas cakupannya di masa Abu Bakar, kemudian di masa pemilihan Utsman terbatas pada 6 orang tadi, orang-orang yang dianggap paling ahli dan paling senior waktu itu, dan dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam masuk
surga. Akhirnya mereka dengan pertimbangan syar'i memilih yang paling senior di antara mereka, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi pemilihan ditunjuk, dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang kemudian mendapatkan atau bisa memberikan keadilan yang sempurna. Dengan apa? Dengan menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kan tak akan ada keadilan yang mutlak, keadilan yang sebenar, kecuali dengan menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan catat, seluruh hukum yang tidak berdasarkan pada keduanya, semuanya adalah hukum selain daripada hukum syariat. Hukum apa namanya? Payah nyebut. Hukum ini balik kaji lah. Kalau lama ngaji, seluruh akidah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, nama akidahnya? Kalau mau nang oleh, lupa tuntun ini. Hukum itu hanya terbagi dua. Agama itu hanya terbagi dua. Satu Islam, satu jahiliyah. Ya Allah ya Rabbi. Sebelum Nabi apa namanya? Jahiliyah. Setelah Nabi apa namanya? Islam. Nanti setelah Islam apa namanya? Muslim. Makanya seluruh hukum yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah namanya hukum jahiliyah. Apa nama hukumnya? Nah, Marxisme, Leninisme, kapitalisme, demokratisme dan sebagainya. Semua hukum ini namanya hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi seluruh hukum yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka hukumnya adalah hukum jahiliyah. Seluruh pemikiran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, pemikiran jahiliyah. Seluruh keyakinan tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, namanya akidah jahiliyah. Seluruh ada istiadat yang tidak disetujui Al-Quran dan Sunnah, namanya adat jahiliyah. Antum tidak setuju namanya, kasih nama lain. Nah, hukum jahiliyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka ketika Allah jadikan kita umat ini sebagai umat yang paling adil, khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa ciri khasnya? Adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang adil. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kalian yang menjadi saksi-saksi bagi manusia. Apa guna saksi? Ustaz, apa guna saksi? Antum belum nikah ya? Belum. Sudah apa belum? Kasihan. Wah, nikahkan dia cepatlah. Dia beritahu dia fungsi saksi. Antum udah nikah belum? Sudah. Tahu enggak fungsi saksi? Mantap. Salah satu dari rukun nikah yang 5, sah? Antum udah lupa lagi rukun nikah. Harus diulang nampaknya nih.
biar hafal sampai 4 kali. Rukun nikah adalah adanya 2 saksi. Apa fungsi saksi? Mensahkan atau membatalkan. Mensahkan atau membatalkan. Jadi kita ini umat yang adil, yang harus menjadi saksi bagi manusia bahwa hukum ini adil atau tidak, kita yang sahkan. Dengan apa? Dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan pemikiran. Pemikiran itu semuanya jahiliyah kalau tidak bersesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sepintar apapun pemikiran Aristoteles, jahiliyah atau Islam? Jahiliyah. Sokrates, jahiliyah atau Islam? Jahiliyah. Abu Jahal, jahiliyah atau Islam? Abu Jahal orang cerdas ya. Fir'aun, jahiliyah atau Islam? Jahiliyah, orang-orang hebat tuh. Jadi seluruh hukum yang bukan berdasarkan Al-Quran Sunnah namanya hukum jahiliyah. Saya tidak mau sebut jahiliyah, terserah antum apa namalah, tidak masalah. Yang penting spesifikasinya adalah hukum jahiliyah. Apa sebab? Apa sebab? Bercanggah dengan hukum Islam. Maka kita yang seharusnya jadi litakunu syuhada 'alan nas. Sebab apa? Kita adalah hukum kita wasatan, adlan, kamilan, adil dan sempurna. Karena Allah yang turunkan, Allah yang aturkan. Dan buktinya tidak perlu lagi kita cari jauh-jauh, sangat mudah. Sebaik-baik generasi Nabi SAW. Sebab karena mereka secara utuh melaksanakannya di bawah bimbingan Nabi SAW. Dan semakin ke sini, semakin ke sana. Semakin ke sini, semakin ke sana bagi yang tahu kemarin. Semakin kita narik pemahaman tu ke sini, maka semakin menjauh kita dari Nabi SAW. Maka jangan ditarik-tarik ke sini pemahamannya. Teruskan bersama pemahaman Nabi SAW supaya kita semakin dekat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sudah azan pula. Awak belum juga sampai kepada pemimpin yang dirindukan. Baru mukaddimah aja. Episode selanjutnya. Baik, kita azan dulu, nanti kita sampaikan. Bukan saya yang jelaskan, saya minta orang yang lebih alim untuk menjelaskannya. Nah, mari kita dengar azan. Jangan kemana-mana, selepas azan kita akan sambut. Nah. Jangan seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai bahaya fitnah itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya.
Sampai terjadi ketika itu seorang di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore harinya murtad, di sore harinya mukmin, di pagi harinya murtad. Betapa banyak orang yang menjual agamanya ketika itu. Apa makhrajnya? Jalan keluarnya apa? Amal saleh, istiqamah di atas amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat pijakan kita ini. Hidup di akhir zaman, ingin selamat, maka berusahalah berpacu untuk melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlombalah kalian dalam beribadah. Bukan berlombalah kalian dalam mencari harta, bukan berlombalah kalian dalam mencari istri, berlombalah kalian dalam mencari pekerjaan, berlombalah kalian dalam mencari rumah, tidak. Tapi berlombalah kalian di dalam mencari kebaikan, dalam beribadah. Makanya ketika kita misalkan lihat teman kita, saudara kita berpuasa misalkan Senin Kamis, maka hendaknya itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba dengannya. Ketika kita lihat teman kita ada yang mengkhatamkan Al-Quran sekali sebulan, maka itu menjadi cambuk, motivasi bagi kita untuk berlomba dengannya. Ada yang bersedekah, ada yang memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan sebagainya. Itu menjadi cambuk bagi kita untuk berlomba. Dan seperti itulah seharusnya kita. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika menyebutkan tentang surga, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu, mencari surga Allah, mencari ampunan Allah, hendaklah mereka saling berlomba satu dengan yang lain. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini orang banyak berlomba. Saudara yang saya muliakan, sampai jam berapa sih? Sampai subuh tadi ya? Salah sampai sholat isya. Pokoknya kalau imam sudah berdiri, saya pun ikut berdiri. Kalau imam masih duduk di situ, saya tetap duduk di sini. Nah, saya tengok aja imam ya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, dengan tadi kita lihat dengan pilihan orang-orang terpilih, pemimpin memang pemimpin yang diharap dan dirindukan. Sehingga tercatat mereka sebaik-baik pemimpin dunia setelah Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Biijma'il ummah. Dengan ijma'nya umat ini, tak ada pemimpin sebaik mereka. Tak ada pemimpin sebaik mereka. Adilnya, tawadhu'nya, dekat-dekataannya, perhatiannya, payomannya, semuanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Hanya orang-orang yang rusak saja, yang dalam hatinya ada penyakit atau subuhat, yang tidak bisa melihat apa yang jelas-jelas terlihat. Ini kalau mata kabur, jangan salahkan lampu yang buram. Orang bisa baca, kita tidak bisa nengok. Ini lampu terang kan, tapi mata kita rabun. Jadi jangan salahkan lampunya, salahkan mata kita yang rabun. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan rahasianya, karena memang mereka dipilih oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tidak berkepentingan kecuali menegakkan keadilan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika salah seorang khilafah atau khalifah Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik ibn Marwah atau Hisham bin Abdul Malik ibn Marwah, saya lupa, Akhu Abdul Aziz ibn Marwan akan meninggal. Dia minta pendapat seorang ulama yang tak berubah walaupun dekat dengan penguasa. Ini ada kalangan ulama belum lagi dekat dengan penguasa, lebih duluan berubahnya. Nah, lebih duluan berubahnya. Tapi ini enggak. Betul-betul jadi penasehat, bukan jadi pembisik. Ini harus bedakan penasehat dengan pembisik. Kan sudah kita pelajari kemarin ya. Pembisik itu seperti syaitan.
Apa aja buat hati apa namanya? Buat orang marah itu yang dilakukannya. Tapi kalau penasihat tidak. Penasihat itu memberikan yang terbaik. Memberikan kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik untuk orang-orang, untuk masyarakat. Maka ketika khalifah akan meninggal, dia nanya kepada Raja Ibn Haywa, "Ya Raja, ila man usnidul amra ba'di?" Menurutmu siapa yang akan saya jadikan pengganti saya? Kalau dia nak milih, karena anaknya ramai yang akan siap jadi khalifah. Saudara-saudaranya masih ada yang siap untuk jadi khalifah. Mereka nunggu giliran aja. Kalau perlu cepat ayah ini mati kan? Nah, enggak. Maka Raja Ibn Haywa memberikan pandangan. Ya Amirul Mukminin, idza aradta rahata nafsika ba'da mamatik. Kalau engkau ingin damai kembali setelah matimu, damai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqumu bimaslahati ra'iyatik, yang akan mengurus kepentingan rakyatmu setelahmu. Fa'asnidha ila rajulin salih. Maka serahkan urusan ini kepada seorang yang saleh. Raja Ibn Haywa rahimahullah menyampaikan itu tentu tidak mungkin kecuali dia sudah melihat orangnya. Lalu dia katakan, man ya tura? Menurutmu siapa yang akan bisa menjadi pengganti yang bisa yang kau susulkan? Siapa? Qala alaika bi Umar bin Abdul Aziz. Alaika bi Umar ibn Abdul Aziz. Subhanallah. Ini pentingnya para penguasa, para pemerintah, pengambil kebijakan di skala sekecil apapun, termasuk kita sebagai seorang ayah di rumah, seorang pemimpin sekolah, seorang pemimpin masyarakat, memiliki penasehat dari kalangan orang berilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Bukan yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Sebab yang seperti ini sama dengan yang tidak berilmu. Dia akan, tadi saya katakan, belum lagi dekat dia sudah berubah. Tapi ini tidak. Yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Sebab apa? Sebab dia tidak mengharap apapun dari kedekatan itu kecuali ridha Allah dan kemaslahatan masyarakat. Naam. Lalu apa katanya? Siapa yang menurutmu? Qala alaika bi Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Umar bin Abdul Aziz? Karena Umar bin Abdul Aziz satu adalah seorang muslim. Kemudian dari keturunan baik-baik, keturunan kerajaan dari Bani Umayyah. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan pernah jadi gubernur di Mesir. Abdul Aziz bin Marwan adalah gubernur Mesir dulunya. Dan dia lahir di Mesir. Ada yang bilang lahir di Madinah, ada yang bilang lahir di Mesir. Umur 10 tahun dia sudah minta ke ayahnya, saya pindah ke Madinah saja. Ayahnya gubernur di Mesir. Jauh tuh kan? Kalau sekarang 10 tahun ke Jakarta kan dekat sekali. Kalau sekarang. Tapi dulu perjalanan 2 bulan. Naik onta atau naik kuda, naik keledai. Dia pinta ke Madinah. Ngapain? Saya ingin belajar di kota Nabi. Allah. Karena memang semua pemimpin-pemimpin yang Khulafaur Rasyidin tadi adalah didikan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin belajar di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Yang di situ ada Imam Az-Zuhri yang merupakan salah satu dari tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis. Ya, dari seluruh tabi'in ada 6 yang paling terkenal menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Artinya semua sanad yang orang punya dia miliki, tapi tidak semua yang dia punya dimiliki orang lain.
salah satu Az-Zuhri. Dan dia nanti akan belajar bersama Az-Zuhri, belajar dengan yang lain-lain. Akhirnya dia menjadi seorang pangeran, tapi juga ulama. Pangeran yang ulama dan saleh. Walaupun dia tampilannya necis selalu, sewaktu dia jadi gubernur di Madinah, akhirnya dia jadi gubernur di Madinah, ya, orang dari jarak 50 meter udah terbau wanginya. Kalau kita jauh 50 meter terbau aroma bau. Nah, sebenarnya. Jadi kaum muslimin, wanginya, saking minyak wanginya, dia orang memang duit dari keturunan kerajaan Bani Umayyah. Subhanallah. Naam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, sampai ibu-ibu Madinah, kalau Umar bin Abdul Aziz dicuci bajunya, ibu-ibu tuh antri untuk minta air bekas cucian itu sebagai pewangi sebagai pewangi pakaian suami mereka. Air cuciannya saja wangi oleh minyak wanginya. Begitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dia orang sudah mencatat track rekornya ketika menjadi pemimpin. Tidak tanggal ilmunya. Ya. Ada sebagian seperti Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah alim besar. Cuman ketika jadi khalifah ada juga dikit-dikit. Nah, tapi Umar tidak, Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya siapa yang akan meninggal tadi, saya lupa, Abdul Malik atau siapa namanya, Hisam atau Abdul Malik bin Marwan, mengatakan, kalau gitu saya setuju. Nanti raja kamu panggil seluruh putra, seluruh pangeran-pangeran, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, keluarga kerajaan, untuk datang tempat dia yang sedang sakit. Lalu dia tuliskan di situ bahwa saya mewasiatkan setelah saya meninggal, yang akan menjadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz Ibn Marwan Ibn al-Hakam. Nah, dipanggil semuanya, lalu surat ini tidak dibacakan, disimpan. Lalu dia sampaikan, wahai semua saudaraku, semua anak-anakku, ini di sini ada wasiat saya tentang siapa yang akan jadi pemimpin setelah saya. Siapapun yang terpilih, kalian harus siap membaiatnya. Mau kalian? Tentu semuanya setuju, karena ini keputusan khalifah. Maka mereka pun keluar. Setelah itu dikumpulkan orang di masjid besar. Mungkin ada pengumuman dari khalifah. Maka dibacakanlah kepadanya bahwa beliau mewasiatkan, dibacakan oleh Raja' bin Haywa, bahwa beliau mewasiatkan bahwa jadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Di antara yang hadir ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tak pernah dimintai pendapatnya. Lalu dia setelah itu semua masyarakat setuju dan semua yang ada membaiatnya. Tidak ada sedikit pun penentangan, karena mereka tahu reputasinya, integritasnya, dedikasinya yang tinggi dan keikhlasannya dalam beramal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Melihat itu Umar langsung naik mimbar memuji Allah, alhamdulillah, salawat pada Nabi sallallahu wasallam ala Rasulillah. Lalu dia amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, innil yawma tulitu bi amrin lam yakun bi masyurati. Hari ini saya diuji dengan urusan yang tak pernah saya dimintai pendapat tentang itu. Tidak pernah saya dipanggil, tidak pernah saya dibawa ajak berduduk, tidak pernah saya diajak musyawarah, apalagi membentuk tim sukses. Akhirnya apalagi bentuk tim
Sukses, tidak ada sama sekali. Hanya ditunjuk begitu saja. Oleh sebab itu, maka sejak detik ini, inni khala'tu hadhil bai'an anaqi. Saya meletakkan jabatan ini sekarang juga. Fakhtaru man syi'tum liyaquma bi umurikum. Maka sekarang silakan kalian pilih siapa yang kalian inginkan untuk menjadi pemimpin kalian. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua berteriak radina bika. Kami suka engkau yang jadi khalifah. Orang semuanya suka Umar yang jadi khalifah. Tahu aja lah, dah dipilihnya. Tadi dia letak jabatan, tidak diterima, dia meletakkan jabatan. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan sangat terpaksa dan menganggap itu sebagai ujian yang luar biasa, Umar sambil menangis menerima amanah dan takut tidak bisa menjalankannya. Tentu akan kontras dengan kita pada umumnya hari ini. Bila mendapatkan jabatan seperti dapat nikmat besar turun dari langit, ya, sebagai karunia yang besar, sehingga sering kita melakukan syukuran, ya, karena dianggap sebagai nikmat. Padahal itu adalah pembawa bala dan musibah. Apalagi kalau kita yang ambisi sekali untuk jadi pemimpin. Karena memang tadi di awal kita sudah sebutkan, pemimpin sangat perlu dan penting. Bahkan suatu kewajiban yang wajib dilakukan. Harus dipilih pemimpin yang akan memimpin urusan kita. Tidak boleh tidak ada pemimpin. Kemudian setelah diangkat dan setelah setujui, mesti diberikan ketaatan 100% kepadanya. Wala loyalitas. Tapi dengan catatan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat pada hamba dalam berbuat maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disuruhnya maksiat, kita tak boleh taat. Tapi apakah dengan dia menyuruh maksiat, kita bermaksiat kepadanya? Tidak juga dibolehkan. Kami tidak. Misalnya disuruhnya kita buat maksiat, lalu kita tidak mau mengikuti. Apakah kita boleh bermaksiat kepadanya dengan memberontak kepadanya? Boleh. Siapa yang bilang boleh, tunjuk tangan. Yang bilang boleh, tunjuk tangan. Mulai takut dia. Ya Syekh, antum dah subhanallah. Kan saya bilang tidak boleh kita bermaksiat kepadanya. Paham tak? Jangan gara-gara kita disuruhnya maksiat, kita tidak taat, lalu kita berbuat maksiat kepadanya. Apa itu? Dengan melawannya. Ini ada orang disuruh tidak mau tapi tidak melawan. Ada? Ada enggak? Ada orang disuruh belum dibuat lagi dan melawan. Ada? Belum disuruh lagi dan melawan. Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus. Cuman masalahnya ketika pemimpin menyuruh berbuat maksiat kepada yang lebih tinggi. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib taat? Tidak. Andainya Pak Lurah suruh kita durhaka pada Pak Camat, boleh? Woi, andainya Pak Lurah ajak kita melawan Pak Camat, ikuti? Tidak. Andainya Pak Camat membawa kita ajak melawan wali kota, boleh? Tidak boleh kita ikuti. Apalagi melawan Allah. Itu sangat fitrah sekali, sangat sederhana. Apalagi melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ketika itu kita bawa cambung ke rumah Pak Lurah? Tak paham. Pak Lurah ajak kita melawan Pak Camat, boleh? Tak kan? Terus karena dia ajak kita melawan Pak Camat, lalu kita serang Pak Lurah? Tak. Paham? Paham? Iya. Jadi kalau dah paham, nah selesailah kita. Belum lagi, belum paham tuan-tuan.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mendurhakai yang di atas lagi tak boleh. Itu hanya antara pemimpin bawah ini, apalagi dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Taat kepada pemimpin itu hak taatnya tidak mutlak, tapi taat pada Allah adalah taat mutlak. Kita diberikan hak taat kepada pemimpin itu pemberian Allah SWT. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan pemerintahan dengan leluasa. Lalu disuruhnya kita durhaka kepada sang pemberi kekuasaan, tentu kita tidak akan mentaatinya. Tapi ingat, Allah dan Rasul juga melarang kita untuk durhaka kepada pemimpin yang telah ditunjuknya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Ini tasolamo nampak jadinya. Hah? Nah, ketika terpilih Umar bin Abdul Aziz, kisah terpilihnya beliau ini banyak diriwayatkan. Ada yang sahih, ada yang tidak. Tapi setidaknya sepakat umat ini bahwa dia adalah karunia dan nikmat yang hebat yang Allah beri kepada umat untuk menjadi contoh bagi siapapun yang ingin contoh bahwa beginilah pemimpin yang dirindukan umat itu. Buktinya sampai hari ini setiap namanya disebut pasti orang mengucapkan rahimahullahu ta'ala. Allah semoga merahmatinya. Berbeda dengan kalau disebut misalnya, coba sebut nama pemimpin dunia yang Firaun. Ya Allah ya Rabbi. Kalau dengar nama Fir'aun, terbayang orang-orang zalim semua begitu. La haula wala. Tapi kalau dengar nama Umar bin Abdul Aziz, terbayang orang-orang yang pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Coba bayangkan, kaum muslimin, jangankan manusia-manusia rakus, serigala rakus. Di hari Umar diangkat jadi khalifah. Ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya di hari diangkat jadi khalifah, serigala berhenti menyerang gembala-gembala, domba-domba gembalaan masyarakat. Sampai-sampai orang-orang Badui di kampung-kampung itu terheran, ada peristiwa apa ini? Karena hampir setiap hari gembala mereka diserang oleh gerombolan serigala, tapi hari itu enggak ada. Seperti mereka senyap, hilang semuanya. Akhirnya mereka cari ke kota, ternyata khalifah baru saja diangkat. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz. Kalaulah seperti ini kaum muslimin, binatang buas pun jinak jadinya, bagaimana dengan manusia yang tidak buas? Makanya kaum muslimin, raja, pemimpin itu sebenarnya dia yang bisa merubah segalanya. Umar bin Abdul Aziz tak perlu lama, hanya 2 tahun. 2 tahun? 5 bulan? 5 hari. Tak perlu 2 periode. Apalagi minta 3. Tak perlu. 2 tahun. 5 bulan, 5 hari. Orang belajajakan zakat dari San'a sampai ke Baghdad. Coba kita tengok di Google sih, berapa jaraknya? Dari San'a sampai ke Baghdad, membayar zakat tak ada yang mau terima. Coba kita hari ini keluar dari Masjid Ubay bin Ka'ab aja, kalau udah terbau ada bayar zakat, udah ramai orang tuh. Ini masjid bisa pecah dibuatnya saking ramainya jemaah. Kalau sempat ada pengumuman setelah kajian ada pembayaran zakat, walaupun hanya 25.000, bukan dinar, rupiah. Nah, itu ramai orang. Ini enggak, dari Yaman sampai ke Irak enggak ada yang menerima. Apa sebab? Mereka sudah berkecukupan. Gimana enggak berkecukupan? Sampai-sampai disebutkan oleh ahli riwayat, semangka. Bitih. Antum bahasa Arab tahu, bahasa Indonesia enggak tahu, masa ada. Tembikai. Enggak tahu juga. Ya Allah ya Rabbi. Itu kalau dibuka kulitnya lalu dikasih tangkai bisa jadi payung. Sebesar apa dia? Besar-besar tanaman, buah-buah
melimpah makanan. Jadi sebenarnya benar kata Allah, walau kana ahlul qura amanu, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alim barakati minas sama'il ward. Andainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami buka keberkahan dari yang turun dari langit, yang tumbuh dari bumi. Jadi sebenarnya rumus sejahtera, adil, aman, sentosa itu rumusnya sederhana, iman dan takwa. Yes ya? Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau diangkat dia jadi khalifah, apa yang pertama dia lakukan? Ini pentingnya tidak punya tim sukses tuh ya. Iya serius ini, makanya saya kan udah bilang sama antum, saya mau jadi presiden, kamu tidak mau. Cuman syaratnya saya tak pakai tim sukses, ya, tidak pakai partai, apalagi tak pakai baliho, tak pakai kampanye. Anda terjadi Ustaz, alhamdulillah, kalian mudah jadi pemimpin, rupanya. Apalagi di zaman sekarang ini semua orang berbicara, yang tidak tahu pun ikut mengomentari. Yang tidak tahu apa-apa pemerintahan dia ikut juga mengomentari, kacau dunia jadinya. Iya, anak yang baru S1, baru semester 1 udah ikut mendemo presiden. Apa ini dia tahu? Uli aja tidak selesai, IPK 2,3. Lalu mendemo presiden, apa yang mau jadi? Makanya mahasiswa pergi kuliah itu pergi belajar, bukan untuk menghujat. Cuman masalahnya itulah, kita udah buat pula debat. Jadi sepertinya orang yang pandai berdebat orang hebat. Orang debat tidak pandai hebat doang. Yang hebat tuh orang yang pandai berbuat. Makanya kita lihat adalah track record, catatan digital kita. Umar dipilih itu karena catatannya bagus. Mulai sejak kecil dia menuntut ilmu, lalu jadi pemimpin, jadi ulama, tahu orang kesalihannya, integritasnya, cintanya pada negeri, ya, cintanya pada rakyat, tinggal masyarakat. Tahu orang cintanya pada Allah lebih dulu, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kesibukannya yang begitu padat, menjadi gubernur di Madinah, ya, tidak membuat dia lalai dari mentugaskan tugas-tugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap yang utama adalah hubungan dengan Allah terus terjaga. Masyaallah kiram. Ketika dia jadi pemimpin, langkah pertama yang dilakukan adalah meminta nasihat para ulama. Meminta nasihat para ulama. Karena dari seluruh lapisan masyarakat yang kekuasaannya, yang namanya takkan pernah hilang, jabatan yang takkan pernah hilang adalah jabatan ilmu. Kalau pejabat terbatas. Jadi gubernur antum satu periode turun, jadi rakyat biasa. Jadi ibu kota turun jadi rakyat biasa. Sah? Apapun jabatan duniawi. Sedangkan ulama tidak. Makanya ulama tak akan pernah yang ikhlasnya, yang bukan mengharap jabatan. Ini ada pula ulama yang memang mengejar jabatan. Itu lain, itu tidak masuk bab ini. Ini ulama yang tidak mengharapkan apa-apa dari ilmunya. Mereka adalah orang yang tidak berkepentingan, maka yang disampaikannya pada umum adalah sesuatu yang kemaslahatan umum kepada semua. Di antara yang dipanggil ada Raja' bin Haywah tadi, karena dia yang jadi penyebab. Maka di antara nasihat Raja' bin Haywah kepadanya, kun ya Amirul Mu'minin liman huwa asgharu minka aban. Jadilah kamu bagi yang lebih kecil sebagai bapa. Wali nasifika akhan, dan yang sebaya itu seperti saudara dan teman. Waliman akbaru minka waladan,
dan bagi yang lebih tua kamu seperti anak. Dah. Jadi kalau ada orang tua, walaupun dia khalifah, dia hormat. Kalau ada kawan sejawat yang sebaya, jadikan saudara dan teman. Dan ketika melihat yang lebih muda seperti anak. Orang tua mesti sayang sama anaknya. Anak mesti hormat pada orang tuanya. Saudara mesti cinta pada saudaranya. Kalau ini pandangan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, maka dia akan berusaha keras untuk tidak menzaliminya. Menzalimi yang lebih tua, ayah kita, durhaka namanya. Menzalimi teman sejawat, pengkhianat namanya. Menyia-nyiakan anak, tindakan semena-mena namanya. Mana yang baik? Durhaka, khianat, semena-mena. Kan yang baik. Itu perkataan ulama itu singkat-singkat tapi maknanya padat. Ringkas-ringkas tapi tafsirannya luas. Sah? Kalau kita berdebat panjang cerita, hasil tak ada. Makanya kalau saya boleh berpendapat lagi nih, kalau boleh pendapat, besok jangan lagi buat debat-debat presiden itu, jangan lagi. Nanti buat-buat hati tak sehat kita. Ini antara saudara saya sama-sama ngaji aja dah ikut pula debat. Iya kan? Main cemooh, bikin meme dan sebagainya. Jangan ikut-ikut semua yang datang dari luar itu, kita ikut semua. Tidak akan tambah hebat negeri ini dengan debat. Justru akan merusak. Apalagi kalau macam-macam ini saling merendahkan dan menjatuhkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul kiram rahmatillah. Tapi utamakanlah untuk menunjukkan kelebihan kita, apa yang kita miliki. Kemudian dipanggil Salim bin Abdullah ibn Umar, juga ulama tabi'in. Kemudian Urwah ibn Zubair bin Al-Awwam, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Kemudian Kharijah ibn Zaid dan lain-lainnya. Ada surat panjang yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, atau dikenal dengan Al-Hilyah, dan disebutkan oleh Ibnu Abdul Rabbi dalam Al-Iqdul Farid bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Al-Hasan Al-Basri. Pernah tuan dengar? Sudah pernah? Kalau sudah, yang sudah dengar tolong ceritakan kepada yang belum. Iya. Ini ada kisahnya dulu, ada Ash'ab At-Tami', bukan Juha, tapi tidak usah kisah Juha, cerita cekarangan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia mengirim surat kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri salah seorang ulama tabi'in yang sangat zuhud dan abid, di samping ilmunya yang sangat tinggi. Kalau beliau memberikan mau'idhah, nasihat, hampir tak ada yang tak bisa menangis. Ma'asyarul kiram. Lalu dia minta kepada Al-Hasan Basri tentang sifat pemimpin yang adil itu seperti apa. Sebab Umar tentu tahu bahwa orang pemimpin yang adil akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil akan dicintai masyarakatnya. Pemimpin yang adil akan husnul khatimah. Pemimpin yang adil akan menyejahterakan. Dan dia tahu bahwa waktunya tidak lama. Ya siapapun kita, umur kita nggak tahu berapa lama. Dan ternyata memang waktu dia memerintah tak lama, tetapi hasilnya teringat lama. Hasilnya teringat lama. Karena memang dia setaat
setelah mendapatkan jabatan khalifah, dia tanggalkan seluruh kehidupan mewah yang selama ini dia jalani. Bayangkan istrinya anak khalifah, iparnya khalifah, paman-pamannya khalifah. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Tentu melimpahlah kekayaannya. Dia panggil istrinya, sayang, kita tidak ada lagi waktu untuk menikmati dunia ini. Sudah cukup sampai di sini. Sekarang silakan kamu pilih. Ikut Umar bin Abdul Aziz, yaitu dengan melepas seluruh kemewahan yang kita miliki, serahkan ke Baitul Mal, ke perbendaharaan negara untuk kebutuhan kaum muslimin. Dia serahkan ibaratnya dalam LHKPN-nya, laporan kekayaan, apa kemanjangan saya tidak paham ya. Laporan kekayaan para penyelenggara negaranya. Misalnya hartanya segini, semua itu diserahkan ke Baitul Mal, termasuk harta istrinya. Kira-kira istrinya pilih yang mana? Pilih berpisah dengan Umar bin Abdul Aziz atau pilih pilih berpisah berarti dia tetap dengan kemewahan hidupnya, atau dia pilih tetap bersama abang tersayang dan harus membiarkan harta benda melayang. Dia pilih yang mana? Kayaknya kalau antum membayangkan istri kita numpaknya, itulah masalahnya. Iya, kalau istri kita mungkin pergilah bang katanya, saya tidak mau. Tidak nak masuk surga, belum pasti lagi abang masuk surga katanya. Itulah. Tapi Umar tidak begitu, karena dia di saat mewah pun dia tak lupa memperhatikan istrinya. Ini yang kita masalahnya. Kita kalau sudah mewah dikit sering tak perhatian sama istri. Nah, dia makanya ketika dalam kondisi seperti ini dia pilih untuk mengikuti Umar bin Abdul Aziz. Siap dia menderita. Siap. Pokoknya kemanapun abang pergi saya ikut. Seperti apapun gaya hidup saya ikut. Karena cinta. Memang cinta itu kata orang tidak buta. Cinta itu tidak buta. Dan tak menyakitkan, menenteramkan, menyenangkan. Jadi kalau ada cinta menyakitkan berarti salah itu. Cinta itu adalah menenteramkan, menyenangkan. Tidak terpengaruh dengan lusuhnya pakaian atau runtuhnya, bocornya rumah. Kalau cinta sudah melekat, coklat semakin lezat. Oh iya, cinta sudah melekat, coklat semakin lezat. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dia berkirim surat minta kepada Umar, kepada Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Nanti tuan-tuan rujuk sendiri, suratnya agak panjang balasannya. Ya, seperti surat saya dulu waktu masih kuliah. Ya, saya dulu sehari itu dalam sebulan mesti nulis surat sehari penuh. Jadi selepas subuh sampai malam. Ya, satu surat kadang isinya 15 halaman. Sehingga abang saya di Malaysia, dia bilang, surat kamu ini selalu saya simpan. Kalau pergi Jumat saya bawa, mana tahu khatib tidak datang bisa menggantikan. Jadi bahan khutbah. Tapi alhamdulillah buahnya cukup bagus gitu, hasilnya bagus gitu. Memang gitu. Apalagi surat sama istri. Dulu kan tak ada teleponan kan, jarang kan. Datang surat sekali sebulan, saya tulis pula untuk dia baca selama sebulan itu. Iya, dia tulis 3 halaman, saya tulis 30 halaman. Mana tahu nanti jadi kumpulan tulisan surat-surat cinta dari Madinah. Kan enak bunyinya. Biar tuan-tuan tahu sedikit, ada bocoran sedikitnya, yaitu senja di padang Arafah. Bukan saya nulis, tapi saya sebagai bahannya. Siapkan bahannya, tulis oleh saudara saya Syekh Ustaz Abu Fairuz Al-Batami di Batam. Senja di padang Arafah.
cerita bersambung. Itu edisi pertama. Itu saya imlakkan pada haji tahun 2016. Ya. Saya azab di kamar waktu itu. Kami bertiga. Yang satu istrinya 3, satu istrinya 2. Saya sendiri yang satu. Jadi 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Akhirnya saya jadi bulan-bulanan. Nah, jadi tapi untuk sekedar hiburan, saya imlakkan cerita itu. Akhirnya dituangkan dalam tulisan. Ya, mau tahu? Silakan dibuka. Nah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Lalu dibalas oleh Hasan Al-Basri. Kita ambil cuplikannya aja ya. Nah. Qala rahimahullah, "I'lam ya Amirul Mu'minin." Ketahuilah wahai Amirul Mu'minin. Tentu setelah dimulai dengan mukaddimahnya. Anna Allah ja'ala al-imam al-adil qiwama kulli ma'il. Allah menjadikan imam yang adil, pemimpin yang adil itu untuk meluruskan seluruh yang condong, seluruh yang miring. Jadi imam adil itu bisa meluruskan seluruh yang condong. Kalau tidak bisa, tidak adil kita. Jadi kalau ada yang condong, diluruskan. Taib wa qasda kulli jair, dan dia menjadi pembatas yang menghalangi setiap orang yang nak berbuat kezaliman. Jadi dinding pembatas kezaliman. Jadi kalau di masa kamu masih ada kezaliman, berarti belum adil. Walaupun kamu sendiri adil, tapi orang-orangmu masih ada yang tidak adil. Nah. Wa salaha kulli fasid, dan menjadi baik, memperbaiki semua yang rusak. Wa quwwata kulli dhaif, menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang lemah. Jadi seperti Umar bin Khattab dulu, datuknya Umar bin Abdul Aziz, yang dhaif di sisi saya kuat. Yang dhaif tapi di atas kebenaran kuat di sisi saya, kata Umar bin Khattab dulu. Jadi tidak ada yang dalam masyarakat ini semuanya di depan hukum sama. Nah, wa nasfa kulli mazlum, dan menjadi tempat berlindung, mengadu bagi orang yang terzalimi. Orang yang terzalimi. Wa mabza'i kulli malhuf, dan tempat mengadu bagi setiap orang yang dapat musibah. Wal imamul adil ya Amirul Mu'minin, imam yang adil itu wahai Amirul Mu'minin, karra'i asy-syafiq ala ibilih, seperti penggembala yang sayang kepada ontanya. Ar-rafiq biha, yang lembut kepadanya. Allazi yartadu laha atyabal mara'i, yang dia siapkan sebaik tempat penggembala yang banyak rumputnya atau banyak makanannya. Ya, kalau dalam konteks pemimpin yang selalu menyiapkan kebutuhan pokok masyarakatnya. Hanya dengan memberdayakan seluruh instrumen-instrumen Islam yang ada. Tadi katakan, infak, zakat, sedekah, kalau digerakkan dengan benar, maka kita tidak akan ada yang miskin yang sesungguhnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa yazuduha an maratil halakah, dan selalu menghindarkan daripadanya tempat-tempat yang membuat dia rusak. Ya, pemimpin yang adil tidak membiarkan masyarakatnya hanyut dengan segala kerusakan, kemaksiatan, kedurhakaan. Makanya nanti dalam Al-Quran disebutkan pemimpin yang akan dibantu oleh Allah. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah akan maha kuasa menolong hamba-hambanya yang berkuasa. Siapa? Alladzina immakannahum fil ardi, orang yang bila kami beri kekuasaan di atas permukaan bumi, aqamus shalah, mendirikan salat. Kok salat pula kerja pemerintah? Kaum muslimin, tanda masyarakat patuh di kalangan Islam adalah mereka yang patuh kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala.
dan panggilan Allah yang sangat berat tetapi nikmat adalah panggilan salat. Berat memang tetapi nikmat. Dan amal yang dengannya hilang segala bentuk pelanggaran kalau dikaji hikmahnya, diterapkan maksudnya. Orang kalau sudah biasa ke masjid, tidak mungkin dekat-dekat meja judi lagi dia. Orang sudah sering ke masjid, tidak mungkin dia mendekati narkoba lagi. Orang yang sudah rajin sholat berjamaah ke masjid, tidak akan mungkin lagi ke tempat-tempat prostitusi dan lokalisasi. Orang yang sudah rajin sujud dan rukuk di masjid, ya kadang takkan mudah menipu orang lagi. Orang yang sudah sujud dan rukuk karena Allah SWT di masjid, tidak akan menahan-nahan zakat hartanya lagi. Orang yang sudah rajin sujud dan rukuk di masjid, tidak mungkin akan melawan kepada orang yang disuruh dia taat kepadanya, orang tuanya, gurunya, kemudian pemerintahnya. Tidak mungkin mereka akan melakukan perlawanan kepada mereka. Karena dia tahu itu dilarang oleh Allah Taala. Makanya aqamus salat, mereka dirikan salat. Lihat nabi kita semua kaum muslimin datang ke Madinah, apa yang dia buatnya dulu? Masjid. Untuk apa? Iqamatus salat. Makanya Nabi selalu mencari inspirasi dengan salat. Nabi mencari solusi dengan salat. Nabi mencari keterkenangan hati dengan salat. Wa ju'ilat qurratu 'aini bis salat. Maka pemimpin yang sukses harus memulai dari sini. Karena di sinilah sumber pertolongan Allah itu datang. Yang mulai dengan salat. Makanya kalau sudah pemimpin lah rajin ke masjid, pasti bagus masjidnya. Ya enggak? Nah, kalau bagus masjidnya tentu senang orang datang ke dalamnya. Sah? Kalau orang senang datang ke dalamnya, banyak pengajian dibuatnya di situ. Kalau sudah banyak pengajian, maka akan tercipta masyarakat-masyarakat yang taat. Masyarakat yang saling mencintai. Masyarakat yang saling melindungi, yang saling mengayomi. Gimana tidak? Setiap hari dia salam sambil senyum. Salam sambil senyum. Masa tersenyum, tapi senyum apa pula? Hah? Senyum serigala kan tak mungkin setiap hari kan? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin aqamus salat. Kemudian wa atauz zakat, dan membayar zakat. Kaum muslimin bayar zakat itu nikmat. Apalagi kalau seperti yang pernah saya ceritakan juga sama kawan-kawan di sini, bahwasanya ada dosen kami tapi orang kaya. Dia yang mengantarkan zakat itu ke rumah-rumah orang miskin itu. Bukan umumkan nanti orang antrian sampai pijak-pijakan dah. Dia yang bawa 2 koper dia bawa. Duit Zat. Dibawa diantar ke rumah-rumah orang yang membutuhkan itu. Jadi di situ dia merasakan nikmatnya. Jadi bukan nikmat menengok orang main antrian dengan panas, sudah. Ketika saya memperhatikan sendiri cara dia memberi. Kan biasa yang beri dari ke atas ke bawah kan. Dia enggak, tangan dia yang di bawah. Orang yang ambil dari atas. Entah disengaja atau tidak, saya perhatikan, Masya Allah. Sebab saya termasuk yang pernah menerima. Kan miskin dulu, sekarang masih. Iya kan miskin. Kan mahasiswa kan, fisabilillah kan. Kan awak tak minta, dia datang. Kadang-kadang minta juga. Iya, pernah. Tapi ceritanya nambah panjang apa nih? Jumlah mu'taridah. Ada teman saya orang Thailand, ada temannya lagi, S1 bawa istri, perlu uang untuk bayar kontrak rumah. Ini kontrak rumah sini kan tidak terlalu mahal di sana, lebih mahal di sini jutaan kan, sana ribuan aja. Ini setahun sekitar 10.000, 12.000. Lihat, sini kan juta kan banyak. Jadi dia minta tolong sama saya untuk minta apa, bisa enggak kita ke tempat Syekh Fulan, Syekh Muhaisin. Nah, karena untuk orang saya berani, kalau untuk saya enggak berani. Akhirnya ayolah saya temani. Lalu dia usulkan, ada enggak orang Indonesia yang juga punya hajat seperti itu, daripada satu aja kita bawa 2 katanya. Ingatlah saya ada juga teman kita yang
Iya, sama-sama miskin juga. Nah, saya panggil, Ustaz Fulan, mau ndak ikut? Mau mana Ustaz? Yang cari apalah. Setuju katanya sih. Ikut ya, alhamdulillah saya bawa. Akhirnya saya lain jadi juru bicaranya. Sampaikan Syekh, si Fulan ini nyewa rumah dan dia kan kita kan tidak boleh bekerja di sana. Jadi perlu bantuan untuk ini. Tidak banyak cerita, taib. Ambil amplop kosong, pojok laci, diisi, dikasih. Nah, habis itu selesai dikasih orang berdua tuh diambil lagi amplop dua lagi. Tentu berdebar-debar jantung ini. Iya kan? Iyalah, Pak. Pahamlah tuh. Awak kan tadi tidak berharap, tiba-tiba datang kan? Itu kan pertama datang, nampak cinta pertama. Nengok dia bawa amplop dua lagi, tentu bayangan kita pasti kita dapat juga. Padahal tidak ada cerita tadi untuk kita. Sama dia ngisi amplop itu, tidak tahu saya berapa isinya, yang jelas dia amplop di sini. Dia nanya, kamu di mana? Aku saya di S2 di hadis, ini S2 di tarbiyah. Oh iyalah, tidak apa. Akhirnya dikasih ini untuk kamu. Di situ dia akan kasih begini, awak ambil dari atas itu. Saya lihat, yang pertama itu gitu juga cara dia. Jadi ngasih tangannya di bawah, bukan tangannya yang di atas. Entah mungkin dia supaya kita punya izah atau gimana. Yang jelas begitulah cara beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sedekahnya tidak dihitung sama kita, banyak sekali. Ya, hampir setiap mahasiswa yang bawa keluarga sana mesti dapat jasanya. Sebab dia punya komitmen, seluruh mahasiswa yang bawa keluarga ke situ dari negara manapun, di penjuru dunia manapun, pulang terakhir tiket istri dan anak-anak istri-istri dan anak-anak mereka. Mana tahu ada yang 4 istrinya kadang. Mahasiswa 4 pula istrinya, Bang. Awak ada doktor, tidak ada istri satu aja. Memang kita hidup di negara yang berbeda. Ya, kalau di Afrika tuh istri satu, setahun kita kena cambuk sama istri. Setahun menikah, tidak nikah lagi, dicambukin sama istri. Kalau kita ada 10 tahun nikah, baru cerita nak nikah lagi, dicambukin sama istri. Itu aja bedanya. Iya. Jadi apa? Ini cara beliau rahimahullah taala. Jadi yang seperti ini, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau jalan instrumen-instrumen yang seperti ini di ekonomi masyarakat, maka akan susah cari orang yang tidak berkecukupan. Ini yang diberdayakan oleh beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau melanjutkan wa yahmiha minas siba, kemudian dia jaga dia daripada binatang-binatang buas, wa min adzal harri wal qar, kemudian dari udara dingin dan panas. Naam, wal imamul adil ya amirul mukminin, imam yang adil itu ya amirul mukminin adalah seperti ayah al-hani ala waladih, ayah yang sangat sayang sama anaknya. Yas'alahum sigaran, yang berusaha menafkahi mereka di waktu kecil, ya, supaya bisa makan yang cukup, gizi yang cukup, tempat tinggal yang aman, pakaian yang bersih, dan obat-obat bila perlu dilakukan. Yas'alahum sigaran wa yu'allimuhum kibaran, di saat sudah besar lalu diberikan ilmu, diajar, dididik. Naam, yaktasibu lahum fi hayatihi, sejak di masa hidupnya dia dapatkan hasil dari mereka, wa yadkhiluhum ba'da mamatih, dan menyimpan mereka setelah matinya. Artinya setelah mati pun tetap menjadi sumber pahala yang senantiasa mendoakannya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panjang dia menyebutkan kita ambil yang di akhir saja. Naam. Kemudian dia katakan la tahkum ya amirul mukminin fi ibadillah bi hukmil jahilin. Jangan menghukum mereka dengan cara orang-orang yang jahil. Orang jahil kan tambah ilmu dengan hukum-hukum. Wala tasluk bihim sabilal zalimin, dan jangan
bersikap pada mereka seperti jalan orang-orang yang zalim. Wala tusallitil mustakbirina 'alal mustad'afin. Jangan kau beri kuasa orang-orang sombong untuk merendahkan orang-orang lemah. Fa innahum la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Mereka orang-orang yang sombong itu tak pernah menjaga amanah, tak pernah membelas kasihan kepada orang-orang miskin. Fatabawwa bi auzarika wa auzari ma'a auzarika. Kalau kau melakukan itu, nanti kamu bawa dosamu menunjuk mereka dan ikut memikul dosa-dosa mereka yang telah melakukan kezaliman. Kamu jadi penyebabnya. Wa tahmilu athqalaka athqala ma athqalik, dan beban-beban yang akan engkau pikul di akhirat nanti. Wala yaghurrannaka allazina yatana'amun bima fihi bu'suk. Jangan engkau terpengaruh oleh orang-orang yang menikmati kehidupan dunia padahal itu akan menyusahkanmu nanti di akhirat. Wa yaquluna at-tayyibati bi dunyahum bi izhabi tayyibati arakat. Mereka makan kebaikan dunia, tapi kamu yang akan bayar nanti di akhirat. Kamu yang akan bayar di akhirat. Wala tanzur ila qudratikal yawm. Ingat, jangan lihat kekuasaanmu hari ini. Jangan lihat kau berkuasa hari ini. Walakin anzur ila qudratika gadan. Tapi ingat, kamu besok masih berkuasa atau tidak. Naam, wa anta ma'surun fi habailil maut. Di saat kau sudah terperangkap dengan tali-tali kematian. Wa mawqufun baina yadillah fi majma'in minal malaikati wan nabiyyin wal mursalin. Dan engkau disuruh berdiri di hadapan Allah, dan di sana berkumpul para malaikat, para nabi, para rasul. Wa qad anatil wujuhil hayyil qayyum. Hari itu wajah-wajah tertunduk takut dan lesu kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus hambanya. Ini nasihatnya. Kemudian dia tutup, inni ya amirul mu'minin. Saya wa amirul mu'minin. Wa illam ablugh bi'izati ma balagha ulul nuha min qabli. Saya sekalipun dengan nasihat ini tak seperti orang lain yang menasihati. Mungkin lebih baik dari saya. Falam aluka syafaqatan unusan. Tapi saya tak pernah bosan untuk sayang dan menasihati. Fa anzil kitabi ilaika. Maka letakkanlah suratku ini kepadamu, kamudawi habibihi bisaqyihil adwiyatil kariha. Seperti orang yang sedang mengobati kekasihnya, mengobati orang yang disayangnya. Dengan apa? Obat-obat yang tak disukai. Orang sakit lalu dikasih obat pahit, bukan karena benci, tapi supaya sembuh. Kan obat tak ada yang sedap dekat. Obatnya anak yang sedapnya sih. Kalau obat padanya. Jadi jadikan surat ini walaupun perih rasanya, tapi ini anggap sebagai obat karena saya sayang kepadamu. Taib lima yarju lahu min zalika minal afiyati wassihah, karena dia berharap kekasihnya disehatkan dan disembuhkannya. Oleh sebab itu, maka jadikan surat ini sebagai obat yang menyehatkan. Wassalamualaikum ya amirul mu'minin warahmatullahi wabarakatuh. Dia tutup suratnya, dan ini yang digambarkan oleh Amirul Mukminin, oleh Al-Hasan Al-Basri, tentang pemimpin yang diharapkan, yang dirindukan, yang diharapkan dapat menjadi salah satu dari yang dapat perlindungan Allah pada hari kiamat nanti. Al-Imamu Al-Adil. Mudah-mudahan Allah berikan kita imam yang terbaik, pemimpin yang bertakwa, beriman dan bertakwa, kemudian sayang kepada hamba-hamba Allah ini, sehingga setiap kita menyebut namanya, maka lidah kita tak bosan mendoakannya, hati kita mencintainya, dan tidak ada kebencian di antara kita. Tetapi ingat, kaum muslimin dan muslimat, kita akan diberi seperti yang patut kita terima. Oleh sebab itu berusahalah setiap hari, setiap saat memperbaiki diri. Segala kekurangan kita lengkapi. Segala kesalahan kita minta diampuni. Segala kejahilan segera kita tinggalkan. Mari kita menatap ilmu, menatap iman,
dan supaya hari ke depan lebih cerah dan Allah berikan pula yang terbaik untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Saya kira tidak ada tanya jawab. Ada tanya jawab sih. Kau tengok dah loyo-loyo nampaknya. Hah? Naam? Sudah lapar? Kalau gitu kita pesan makanan. Baik, kalau begitu kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan segala kurang dan salah mohon dikasih maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.